Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan kita, misalnya penetapan HIT untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung siapa ya? Aden apa ya? Soalnya kalau kalian tumulingin itu mana? menetapkan berapa tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain jangan ngerti. Nah, pemirsa, 4 tersangka sudah ditetapkan Kejaksaan Agung terkait dengan praktik korupsi izin ekspor minyak sawit yang berdampak langsung pada ketidakstabilan stok dan juga harga minyak goreng di Indonesia. Kemudian apa sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh tersangka yang sudah ditetapkan ini? Pertama, saya akan ajak dulu Anda untuk dengar apa pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada saat menyampaikan penetapan tersangka terkait dengan kasus korupsi ini. Kita simak bersama. Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWP, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. 4 tersangka sudah ditetapkan, ada dari pihak pemerintah, ada juga dari pihak swasta. Nah, pertanyaannya sebenarnya pelanggaran apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh seluruh tersangka yang sudah ditetapkan ini? Kita akan lihat terlebih dahulu, kita akan bahas lengkapnya di dalam segmen fact check berikut ini. Jadi pemirsa, ada yang namanya ketentuan Domestic Market Obligation atau DMO dan juga Domestic Price Obligation. Kalau kita ibaratkan, ada sebuah ilustrasi untuk memahami fenomena ini lebih mudah. Misalnya ada perusahaan X yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak sawit dan juga memproduksi minyak goreng. Nah, anggaplah perusahaan X dalam satu kali produksi melakukan ekspor terhadap minyak sawit sebanyak 100 ton. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka ada yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketentuan DMO. Terkait dengan CPO, crude palm oil, ini dari total ekspor haruslah dipenuhi untuk kebutuhan domestik sebanyak 20% dari total ekspor. Jadi kalau melakukan produksi sebanyak 100 ton untuk diekspor, harus dialokasikan untuk dalam negeri sebanyak 20 ton. Berikut juga dengan Olain, produk lainnya, produk turunan lainnya harus dialokasikan 20% juga dari total ekspor. Jadi harus ada 20 ton lain Olain yang harus dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Tidak hanya ini, tapi juga ada yang namanya Domestic Price Obligation. Nah, perusahaan X harus menaati bahwa harga yang dijualkan untuk dalam negeri, konsumsinya tidak boleh lebih tinggi daripada Rp9.300 per kilogram untuk CPO, dan juga untuk Olain harus di harga paling tinggi Rp10.300 per kilogramnya. Dari yang disampaikan oleh Jaksa Agung kemarin, dari 4 tersangka tersebut, semuanya tidak menaati apa ketentuan DMO dan juga DPO ini, lalu melakukan proses suap kepada salah satu dirjen yang ada di Kemendak untuk mendapatkan izin ekspor dari Kemendak. Jadi ini merupakan pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah ditetapkan jadi tersangka terkait dengan ketentuan DMO dan juga DPO yang kemudian berdampak kepada kita. Terlihat dari harga minyak goreng tidak stabil, stok minyak goreng juga tidak stabil. Siapa saja tersangkanya? Kita akan lihat bersama. Ini adalah 4 tersangka korupsi minyak sawit yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Yang pertama ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnu. Ini merupakan yang berinisial IWW, bagian dari pemerintahan, dan juga terbukti sudah menerima suap.
dengan mengizinkan ekspor minyak sawit tanpa perusahaan swasta ini memenuhi ketentuan DMO dan juga DPO yang sudah ditetapkan. Selain itu juga ada MPT, jabatannya sebagai komisaris, SMA, jabatannya senior manager corporate affair, dan juga PT yang jabatannya sebagai general manager general affair. Dari 3 perusahaan yang ditetapkan juga terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit ini. Selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi. Dari yang sudah disampaikan dalam rilis Kejaksaan Agung, ini juga dijelaskan dengan rinci apa saja dugaan pelanggaran dari para tersangka ini. Yang pertama, adanya permufakatan antara pemohon dan juga pemberian izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor, persis seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian dikeluarkan pula persetujuan ekspor kepada eksportir, padahal dari seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan, ini tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan ekspor terkait dengan minyak sawit, tidak hanya CPO, tapi juga oleng dan juga produk turunan lainnya. Selanjutnya, ada lagi dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Ketiga, mendistribusikan CPO atau oleh tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Jadi harganya bisa lebih tinggi ketimbang dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, tidak mendistribusikan CPO dan juga oleh ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi barangnya ada tapi tidak didistribusikan. Maka dari itu berdampaklah pada ketidakstabilan minyak goreng di dalam negeri. Selanjutnya, padahal pemirsa, negara kita punya undang-undang yang mengatur hal ini. Undang-undangnya kemudian dilanggar. Dari semua tersangka ini, ada 2 undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014, dan yang kedua, pelanggaran juga dilakukan terhadap keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan juga harga penjualan di dalam negeri yang berkaitan tentunya dengan minyak sawit. Nah pemirsa, ini sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangkanya. Kita tentu masih menantikan apalagi langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah, baik terkait dengan penegakan hukum ataupun bagaimana cara pemerintah kembali menstabilkan stok minyak goreng dan juga harga minyak goreng untuk masyarakat Indonesia.